Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Saya hormati anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Mustasyirul Ulum Man 3 Sleman Yogyakarta. Kita lanjutkan bahasan kita pada hari ini, yakni melanjutkan yang kemarin. Sebagaimana biasa, marilah kita hadiahkan Fatihah untuk kedua pengarang ini, yakni Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dan Abi Syuja Al-Asbahani. Ala hadihi ya hulikulini sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lihat halaman ke-67, baris pertama sebelah kiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yuqbalu kitabu qadin ila qadin akhara fil ahkami. Wala yuqbalu, dan tidak diterima opo kitabu qadin, tulisan ataupun surat seorang hakim, ila qadin akhara, kepada hakim ataupun qadi yang lainnya, fil ahkami, dalam memutuskan suatu perkara, illa ba'da syahadati syahidaini, melainkan sesudah adanya persaksian dari dua orang saksi. Yashhadani, yang keduanya bersaksi, bima fihi, dengan apa yang ada di dalam kitab ataupun dalam surat itu atau tulisan itu. Jadi ini untuk supaya kesannya tidak intervensi kepada hakim yang lain, maka apabila hakim satu kepada hakim yang lainnya membuat surat, maka harus ada dua orang saksi. Yang selanjutnya pasal baru, paslun utawi iki pasal. Ini kalau bahasa Jawanya ya, sebagaimana biasa. Wa yaftaqiru al-qasimu ila sab'ati syara'ita. Wa yaftaqiru, dan membutuhkan ataupun hajat, dari tembung ataupun dari kalimat fakir. Itulah fakir, itu kan orang yang membutuhkan. Wa yaftaqiru berarti membutuhkan. Sopo al-qasimu, orang yang membagi, ila sab'ati syara'ita, kepada 7 syarat. Ini qasim ini pembagi yang ditunjuk atau mungkin hakimnya sendiri ya, eksekutor lah, yang diperintahkan atau ditunjuk untuk membagi ya pada harta orang yang sedang berperkara ini ya. Syaratnya ada 7. 1. Al-islamu, Islam. Yang kedua, wal bulughu, dan baligh, wal aqlu, dan mempunyai akal, wal hurriyatu, dan merdeka, wal dzukuratu, dan dzukurah artinya laki, wal adalatu, 6 adalah wal adalatu, dan adil ya, 6. Kemudian wal hisabu, dan hisab, artinya dia harus mempunyai kemampuan untuk bisa menghitung ya. Yang tadi Islam, baligh, akal, hurriyah, merdeka, laki-laki, adil, dan yang ketujuh hisab, pandai ataupun cakap untuk bisa menghitung. Fa in taradiya asyarikani, apabila sama-sama ridho ataupun rela ya, ikhlas, sopo asyarikani, dua orang yang bersekutu atau yang berperkara itu, biman, dengan seseorang, yaksimu, yang membagi, bainahuma, antara keduanya, lam yaktakir, maka tidak membutuhkan, ila dzalika, kepada syarat yang sudah tersebut tadi di atas 7. Artinya begini, apabila dua orang yang bersyarikat itu menunjuk salah satu orang, yang orang itu ternyata disetujui oleh keduanya gitu, maka tidak lagi membutuhkan 7 syarat sebagaimana yang tersebut tadi di atas.
Kemudian wa ingkana lan nalikane ono fil kismati di dalam bagian ono ikut takwimun. Opo takwimun itu pembagian yang secara adil. Apabila dikehendaki di sana itu harus diputuskan ya, menurut ketentuan hukum harus adil ini. Lam yaktasir, maka tidak boleh meringkas fihi di dalam itu ya harta ala aqalli min itsnaini, lebih sedikit min itsnaini dari dua atau dari poro dua ya, setengah ya. Jadi apabila keputusan hukum itu menentukan ini harus takwim, harus tegak lurus ya, maka ya kalau 10 ya 5-5 gitu loh. Kalau 20 ya 10-10, tidak boleh kurang. Ala akolin tidak boleh kurang daripada akol dari itu. Misalnya 1-11, 1-9 itu enggak bisa seperti itu, atau contoh yang lain. Karena takwim itu umpamanya ini harus diporok plek, harus dibagi dengan bagi rata gitu, umpamanya seperti itu. Kemudian wa idza da'a, apabila mendakwa sopo ahadu syarikaini, salah satu dari dua orang yang berserikat, menuduh ya syarikahu atas bagiannya, atas syarikatnya ya, ila kismatin kepada suatu bagian, mala dororo yang tidak memberikan madharat, fihi ing dalam barang atau lazima, maka harus menetapi ya, memenuhi sopo al-akhiru orang yang lainnya ijabatahu ya kepada atau ijabahnya, ketentuannya, permintaannya yang lainnya. Jadi begini, apabila orang mengajak atau mendakwa ya salah satu dua orang yang berserikat itu ya kepada satu bagian yang tidak ada doror ataupun kemudaratan baginya, maka satu pihak yang lainnya harus memenuhinya, tidak boleh mengingkarinya gitu ya, harus disetujui seperti itu. Kemudian pasal yang berikutnya, paslun utawi iki pasal wa idza kana lan nalikane ono ma'al muddai ya beserta orang yang mendakwa, opo yang ada itu bayinatun, bukti, sami'aha yang didengar atau mendengar kepada bayinah bukti itu sopo al hakimu hakim, wa hakama dan hakim itu menghukumi lahu bagi orang itu biha dengan bayinah. Jadi begini, apabila ya orang yang mendakwa itu dia membawa bukti, kemudian hakim mendengarkannya, maka hakim memutuskannya berdasarkan bukti itu yang dia dengar ya, dari orang yang mendakwa itu ya. Kemudian wa illam takun lahu bayinatun, apabila tidak ada bukti ya, wa illam takun lan narikane ora ono, lam takun lahu baginya opo yang enggak ada bayinatun bukti, fal qaulu, maka ketentuan hukum itu atau yang didengar itu qaulul muddai, yaitu perkataannya qaulul mudda'aleh, yaitu perkataannya orang yang didakwa. Jadi dua orang yang mendakwa dan orang yang didakwa, apabila yang mendakwa tidak membawa bukti, tidak mengajukan bukti, itu maka yang diputuskan oleh hakim yaitu qaul ataupun pendapatnya ataupun klaimnya dari orang yang didakwa itu. Biyaminihi, tentu dengan yamin ataupun sumpahnya dia, artinya disumpahnya. Bagaimana kita sampaikan kemarin, saya sampaikan bahwa pada dasarnya ya, kalau al-bayyinatu itu bukti alal muddai, ketentuan bukti itu harus ada pada orang yang mendakwa. Sebaliknya wal yaminu, sumpah alal mudda'aleh, yaitu kepada orang yang tertuduh ataupun yang didakwa. Itu prinsip ya, prinsip kaidah seperti itu. Fa innakala, dan apabila menolak alal yamini ya, apabila menolak si mudda'aleh tadi, dikon sumpah, disuruh sumpah kok tidak mau gitu.
ruddat alal mudda'i, maka ketentuan hukum itu ya di putusan itu dikembalikan atau dimenangkan kepada al mudda'i, orang yang menuduh. Fayakhlifu, maka kemudian dia bersumpah, wa yustahaku, dan dia juga berhak untuk klaimnya itu ataupun akuannya atau tuduhannya itu. Kemudian selanjutnya, wa idza tada'aya syai'an fi yadi ahadihima, dan apabila keduanya mendakwa syai'an atas perkara sesuatu fi yadi ahadihima, pada barang yang ada pada salah satunya, fal qaulu, maka kaul ataupun perkataan yang dipegang oleh hakim itu adalah qaulu shahibul yadi, perkataan yang barang itu ada pada tangannya dia, ya, biyaminihi, dengan sumpahnya. Ada dua orang yang berselisih tentang sesuatu, ya, maka perkataan sumpah itu ditentukan ya kepada orang yang ada pada barang yang ada pada dirinya itu. Wa in kana fi aidihima, apabila barang itu wa in kana lamun ono apa barang fi aidihima, ono ing salah sijine fi aidihima, di dalam kedua tangan dua orang itu, ya, keduanya itu ada mengklaim sama-sama ning barang itu ada di tangan si A dan di tangan si B misalnya, maka takhalafa, maka keduanya itu harus disumpah, waja'ala bainahuma, dan wajuila dan dijadikanlah putusan itu hukum bainahuma, di antara keduanya. Waman halifa, dan apa barang siapa, waman utai sapane wong halifa, yang bersumpah siapa orang, ala fi'li nafsihi, atas perbuatan pada dirinya sendiri, halifa alal batti wal qat'i, maka dia harus disumpah secara pasti. Saya menyumpah, saya telah berbuat sesuatu pada diri saya sendiri, maka harus disumpah secara pasti, alal batti wal qat'i, ay qat'i, ya, secara pasti ataupun pasti ya, ketentuan itu ya, putusan itu ya pada dirinya. Waman khalifa, sebaliknya barang siapa yang bersumpah ala fi'li ghairihi, ya, terhadap perbuatan orang lain, ya, saya bersumpah bahwa si B itu benar-benar dia barangnya itu barang si B. Nah, ini bersumpah untuk orang lain. Fa in kana itsbatan, apabila barang itu ada itsbat, ya, tetap padanya, khalifa, maka dia disumpah alal batti wal qat'i, secara pasti. Wa in kana nafyan, apabila tidak ada sumpahnya itu khalifa ala nafil ilmi, maka bersumpahlah dia atas tidak adanya pengetahuan tentang barang. Artinya begini, ya, saya demi Allah bersumpah bahwa saya tidak mengetahui barang itu ada pada si B misalnya. Demi Allah saya tidak mengetahui tentang nafjul ilmi, pengetahuan tentang ketiadaan sesuatu barang itu. Sedikit lagi, satu pasal lagi, faslun utawi iki pasal. Wala tuqbalu asyhadatu illa mimman ijtama'at bihil khamsu hisolin. Wala tuqbalu, lan ora den tompo, tidak diterima opo asyhadatu, persaksian, illa, kecuali mimman, dari seseorang, ijtama'at, yang berkumpul fihi, di dalam siman orang itu, opo khamsu hisolin, ada 5 perkara. Artinya begini maksudnya, ya, persaksian itu tidak bisa diterima melainkan apabila ada ketentuan kriteria 5 padanya. 1, ya, syahadah itu, saksi itu harus al-islamu, Islam. 2, wal bulugu, dan sudah dewasa. 3, wal aklu, dan sudah punya akal. 4, wal hurriyatu, dan merdeka. Dan yang 5 adalah wal adalatu, dan sifat orang itu adil, mampu berbuat adil. Kemudian walil adalati khamsu syara'ita, walil adalati, lan iku kadue adalah sifat yang adil itu khamsu syara'ita, utawi 5 pirang-pirang syarat. Maksudnya begini, ini khabar muqaddam mubtada muakhar ini, ya, walil adalati khamsu syara'ita,
walil adalati itu khobar muqaddamnya, khomsus syara itu mubtada muakhirnya. Jadi sifat adil pun itu harus memenuhi 5 kriteria. 1 ayyakuna mujtaniban lil kabairi. 1, orang itu mujtaniban, menjauhi, lil kabairi, dalam hal berbuat dosa besar. Ghairu musirin alal qalilin, tetapi juga dia tidak terus menerus melakukan alal qalil, yaitu perbuatan atau dosa yang kecil. Nah, jadi orang adil itu ya dia menjauhi berbuat dosa, tetapi juga dia tidak berbuat terus pada perbuatan dosa kecil gitu. Sebab dosa kecil juga kalau dilakukan terus menerus itu jadinya dosa besar juga gitu kan. Minas shaghairi, yaitu dari beberapa dosa kecil. Lal kabair ma'al istighfar walas shaghair ma'al istighfar ya, ma'al istimrar ya. Tidaklah dikatakan dosa besar itu kalau disertai dengan istighfar, tetapi tidak juga disebut dosa kecil itu kalau dilakukan terus menerus ya. Ini ya, syaratnya adil, menjauhi dosa besar atau tidak melakukan dosa kecil yang dilakukan terus menerus, continue. Salimus sarorati, dan juga dia selamat sarorohnya, perilakunya ya. Makmumul godobi, dan dia dapat aman dari sifat marah, jadi jauh dari sifat marah, dapat menahan amarah. Muhafidun alal marwaatil mislihi mirwahnya, dan juga menjaga tentang mirwahnya. Mirwah itu apa ya? Al mirwah tukhlaqul insan bikhalqil tadi. Jadi menjaga marwah, kalau bahasa kita ya marwah itu ya, etika ataupun etiket ataupun ada ya, dengan sesama orang lainnya. Jadi marwah itu bisa gengsi, harga diri gitu ya, harga diri, ifah ya, mampu menjaga dirinya dari sifat-sifat yang tidak terpuji gitu. Itu, dan mudah-mudahan kita masih bisa bertemu dalam pertemuan yang akan datang, yaitu pasal yang terkait dengan atau yang menerangkan dengan wal hukuku, hak-hak itu ada 2 ya, dorban hakun lillah, hakullah, wa dorbun hakul adami. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan. Demikian, dan selamat menunaikan ibadah puasa kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkati hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.